Oke, kembali lagi dengan channel Balit Pengajar. Kali ini kita akan membahas tentang P3K Guru tahun 2022. Oke, dalam hal ini kita akan membahas bagaimana portal guru p3k.kemendikbud.go.id sudah dibuka, teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa support kami dengan like dan subscribe channel ini agar kami tetap memberikan informasi tentang dunia pendidikan dan matematika. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang portal guru p3k.kemendikbud.go.id. Ini situsnya, teman-teman. Nah, situsnya ini sudah dibuka, teman-teman. Ini teman-teman bisa mengakses situs ini sebagai gambaran dan informasi buat teman-teman. Oke, dalam video ini kita akan mengupas sedikit tentang situs ini sebagai gambaran informasi buat teman-teman. Oke, dalam situs ini terdapat beberapa menu, yaitu pengumuman, unduhan, persyaratan, mekanisme, kategori pelamar, fake dan bantuan, serta ada menu P3K 2021. Tentu ini ya, kalau kita klik otomatis dia mengarah ke situs P3K Guru 2021, teman-teman. Oke, kita coba untuk mengulas yang pertama, menu pengumuman. Nah, di pengumuman ini berdasarkan informasi tentang bagaimana perkembangan progres dalam seleksi P3K Guru. Di menu pengumuman ini terdapat informasi bahwa progresnya baru sampai referensi program studi dan linearitas, teman-teman. Oke, tentu di sini ada mohon menunggu karena ini belum selesai prosesnya. Jadwal resmi seleksi rekrutmen guru SM P3K tahun 2022 masih dikonsolidasikan bersama dengan Paselnas. Harap terus memantau perkembangan terbaru pada lamar ini. Oke, mungkin diharapkan teman-teman bisa memantau di portal ini agar sejauh mana progres perkembangan dalam rencana pembukaan rekrutmen guru P3K tahun 2022. Oke, itu untuk menu pengumuman. Nah, ini menu unduhan. Menu unduhan ini terdapat beberapa dokumen yang bisa diunduh oleh teman-teman yang berisikan tentang aturan-aturan yang menunjang atau yang mendukung dalam proses rekrutmen guru P3K tahun 2022, teman-teman. Ini bisa teman-teman unduh. Di menu persyaratan, ini berisikan persyaratan dan berkas yang harus disiapkan oleh teman-teman guru SM P3K tahun 2022. Jadi kita bahas sedikit ya persyaratannya dan berkas yang disiapkan. Yang pertama persyaratan, yang pertama pelamar merupakan WNI, yang kedua usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun pada saat pendaftaran. Oke. Selanjutnya, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Oke, jelas ya. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS P3K prajurit negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Oke, rasanya cukup jelas. Selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Oke. Selanjutnya, memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Oke. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Oke. Surat keterangan kelakuan baik. Oke, ini tambahan buat teman-teman. Berarti teman-teman akan membutuhkan surat keterangan kelakuan baik, teman-teman, sebagai persyaratannya. Yang terakhir, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan teknologi. Ini pesan tambahan yang belum diumumkan, teman-teman. Oke, untuk persyaratan, kita lanjut ke berkas yang harus disiapkan. Ada beberapa berkas yang harus disiapkan. Yang pertama itu adalah pas foto dengan latar belakang merah dengan format JPEG atau JPG yang ukuran maksimum 200 KB. Oke. Selanjutnya, surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai 10.000
dan ditandatangani dengan tinta hitam dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Oke, ini informasi tambahan lagi bahwa berkas yang disiapkan ini adalah surat pernyataan teman-teman yang bermateri dan diketik serta ditandatangani sendiri dengan tinta hitam. Oke, selanjutnya scan KTP asli dan atau keterangan asli. Setelah melakukan rekaman kependudukan dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Oke, ini ada scan KTP dan surat keterangan asli ya teman-teman. Cuma ini harus sudah terekam di Dukcapil. Ada informasi yang sudah saya share di video sebelumnya. Mungkin bisa dilihat di deskripsi bahwa NIK yang di Dukcapil dan dapur itu harus sinkron teman-teman. Jika tidak sinkron ataupun tidak sama misalnya, maka teman-teman tidak bisa mendaftar dalam pembuatan akun dan pengisian biodatanya teman-teman. Silakan dicek apakah NIK Anda sudah terdaftar di Dukcapil teman-teman. Selanjutnya adalah scan ijazah asli dan transkrip nilai asli jenjang D4 atau S1 dan surat penyertaan ijazah asli dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kemendikbud bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Oke. Berarti yang dalam negeri cuma scan ijazah asli dan transkrip nilai asli. Teman-teman yang lulusan luar negeri maka harus ada surat pernyataan tentunya tambahannya. Selanjutnya adalah scan sertifikat milik asli bagi yang memiliki. Oke. Yang selanjutnya bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas. Oke, dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Oke. Yang terakhir adalah melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Ini informasi tambahan lagi buat teman-teman, maka harus disiapkan video yang berisikan kegiatan sehari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik teman-teman. Kalau kita katakan link kayaknya harus di YouTube ya kayaknya. Kita belum tahu bagaimana mekanisme, kayaknya harus. Tetapi ini informasi buat teman-teman bahwa teman-teman harus membuat video tentang kegiatan sehari dalam dunia pendidikan. Itu menu mekanisme seleksi. Bersihkan tentang mekanisme seleksi yang terdapat 3 jenis mekanisme. Yaitu mekanisme yang pertama yaitu bagi teman-teman lulusan peserta grade. Mekanisme yang kedua itu adalah seleksi kesesuaian verifikasi bagi teman-teman yang P2 dan P3, dan mekanisme seleksi dengan menggunakan tes bagi teman-teman pelamar umum. Teman-teman, pertama kita bisa membuka penjelasan untuk mekanisme yang pertama, yaitu mekanisme yang pertama ini adalah mekanisme penempatan guru lulusan peserta grade tahun 2021 teman-teman. Oke, ini masuk kategori P1 ya teman-teman. Terdapat 193 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021, ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang telah tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian. Oke, sini sudah fix. Teman-teman P1 tidak melakukan ujian, tidak melaksanakan ujian, lebih tepatnya. Tapi tinggal penempatan dan distribusi. Jika tidak bisa ditempatkan di sekolah induk, maka distribusikan ke sekolah yang lainnya. Oke, ini tertuang dalam penjelasan yang kedua ini. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Oke, jelas. Nomor 3 adalah prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sebagai berikut. Yang pertama THK 2. Selanjutnya adalah guru honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Oke, itu prioritasnya. Dan yang keempat adalah pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Ya, urutannya itu adalah nilai teknis, manajerial kultural, wawancara, dan usia. Oke, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka baru dibuka untuk seleksi selanjutnya teman-teman. Setelah teman-teman yang lulusan peserta ini ditempatkan dan didistribusikan, jika masih ada kuota formasi yang kosong, baru diisi oleh teman-teman yang mekanisme seleksi yang kedua. Oke, kita lihat alur seleksi untuk mekanisme yang pertama ini. Oke, seleksinya seperti ini teman-teman. P1 ini login di akun SSC ASN. Oke, kemudian itu adalah sistem akan menempatkan teman-teman secara otomatis, lalu melakukan proses pemberkasan
dan bertugas di sekolah penempatan. Oke, itu alur yang pertama. Ini ada alur yang kedua. Satu, login di SSCASN. Kemudian di sistem itu teman-teman belum mendapatkan penempatan karena berbagai hal tentunya. Kemudian teman-teman bisa memilih dua pilihan, apakah menerima belum mendapatkan penempatan atau menolaknya. Jika memilih iya atau menerima, maka teman-teman otomatis menunggu penempatan dengan status guru honorer di tempat tugas saat ini. Jika teman-teman tidak bersedia, maka teman-teman bisa memilih tidak, dan otomatis turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum, teman-teman. Nah, itu mekanisme memilih formasi diobservasi sesuai tempat tugas. Baru dilaksanakan seleksi kompetensi dan guru lulus di tempat tugas. Itu teman-teman. Lalu yang P1 ini siapa saja teman-teman? Nah, P1 ini adalah guru yang lulus special grade pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2021 yang terdiri dari THK 2, honorer negeri, PPG, dan guru swasta, teman-teman. Oke, itu yang mekanisme yang pertama. Kita lanjut ke mekanisme yang kedua, yaitu seleksi kesesuaian. Kita lihat penjelasannya. Oke, mekanisme yang kedua ini adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan honorer negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapurdik. Jadi mekanisme yang kedua ini diikuti oleh teman-teman THK 2 yang tidak lulus passing grade serta teman-teman honorer negeri yang terdaftar di Dapurdik minimal 3 tahun, teman-teman. Oke, seleksinya dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi PKK guru setelah penempatan bagi guru yang lulusan passing grade. Oke, ini sudah jelas. Yang kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi, teman-teman. Yang pertama, dimensi kualifikasi akademik, tentu menilai linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik S1, D4, serta sertifikat pendidik. Oke, kemudian dimensi teknis, terdiri dari profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Dimensi kinerja, terdiri dari orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Serta dimensi pemeriksaan latar belakang, terdiri dari perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, dan intoleransi. Serta seleksi wawancara, teman-teman, mempertimbangkan integritas dan moralitas. Oke. Jika pada saat seleksi ini masih tersedia formasi, baru dibuka untuk seleksi selanjutnya, yaitu seleksi jalur umum tentunya. Oke, kita lihat alur seleksinya, teman-teman. Oke, ya, P2 dan P3 ini tetap login di akun SSCASN BKN. Oke, login bagi pelamar yang sudah memiliki akun, dan bagi pelamar yang belum memiliki akun, ada daftar akun dan serta isi data dan unggah persyaratan tentunya. Setelah itu, teman-teman memilih formasi. Dan setelah itu, teman-teman melakukan seleksi administrasi oleh Pemda. Oke, setelah itu ada proses sanggah administrasi. Jika sudah fix, baru ada pengumuman seleksi administrasi, teman-teman. Nah, setelah itu baru dilakukan seleksi kompetensi. Seleksi ini bentuknya adalah seperti ini, teman-teman. Penilaian kesesuaian. Apa saja yang dinilai kesesuaiannya adalah kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Siapa penilainya? Yaitu kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Oke, setelah seleksi kompetensi, baru ada proses sanggah kompetensi. Setelah fix, baru pengumuman seleksi kompetensi. Dan yang terakhir adalah guru yang dengan nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan, teman-teman. Oke, P2 dan P3 ini siapa saja? Yaitu teman-teman THK 2 yang tidak lulus passing grade, teman-teman, serta guru honorer negeri yang aktif mengajar dan terdaftar di Dapurdik minimal 3 tahun, teman-teman. Oke, itu yang mekanisme seleksi kesesuaian dan verifikasi. Selanjutnya adalah mekanisme seleksi tes. Nah, mekanisme ini dia mirip dengan seleksi tes tahun 2021, teman-teman. Kita lihat penjelasannya. Oke, mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum.
Yang pertama, seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian dan verifikasi terisi. Oke. Yang kedua adalah seleksi tes dilakukan dengan menggunakan CAT, Computer Assist Test. Nah, tipe konten, bukti soal, waktu soal, dan bobot ini mirip dengan tahun 2021, teman-teman. Oke. Nah, alur seleksinya itu pelamar umum ini akan tetap login seperti biasa di SSCASN BKN, login bagi pelamar yang sudah memiliki akun, dan teman-teman yang belum memiliki akun maka daftar akun, isi data, dan unggah persyaratan. Setelah itu adalah memilih informasi. Setelah itu adalah ada seleksi administrasi. Nah, setelah itu ada sanggah administrasi. Jika sudah selesai maka pengumuman seleksi administrasi. Oke, setelah itu lakukan seleksi kompetensi. Nah, kompetensi ini seleksinya adalah menggunakan CAT. Dengan komponen seleksinya itu adalah kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Setelah itu ada proses sanggah kompetensi. Jika sudah fix maka langsung ke pengumuman seleksi kompetensi. Baru guru yang lulus sesuai formasi yang dipilih, teman-teman. Nah, pelamar umum ini siapa saja? Yaitu honorer negeri yang terdaftar di Dapodik di bawah 3 tahun. Lalu lulusan PPG yang terdapat di database kelulusan PPG Kementerian Kemendikbudristek. Dan yang ketiga adalah teman-teman yang di sekolah swasta dengan catatan terdaftar di Dapodik, teman-teman. Oke, itu untuk penjelasan mekanisme seleksinya. Lanjut ke kategori pelamar. Nah, kategori pelamar ini sudah kita bahas pada sebelumnya, yaitu ada P1, P2, P3, dan pelamar umum. Kita ketahui P1 ini adalah teman-teman yang lulusan passing grade pada tahun 2021 yang terdiri dari THK 2, guru ASN negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Oke, untuk P2 adalah teman-teman THK 2 yang tidak lulus passing grade tentunya. Nah, untuk pelamar prioritas ketiga atau P3 adalah teman-teman yang mengadu di sekolah negeri yang aktif mengajar dan terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun. Nah, dan yang terakhir adalah untuk pelamar umum. Ada teman-teman lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG Kemendikbudristek, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik baik di sekolah negeri minimal 2 tahun dan sekolah swasta, teman-teman. Itu menu kategori pelamar. Dan selanjutnya menu fact. Ini adalah terdapat berisikan tentang pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Ini bisa teman-teman baca di situs ini. Oke, dan ada menu bantuan. Menu bantuan ini berisikan layanan helpdesk. Jam operasionalnya itu adalah dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, nah, layanan helpdesk ini adalah dari call center, telegram, dan portal bantuan, teman-teman. Oke, itu sedikit penjelasan bagi teman-teman sebagai tambahan informasi tentang portal guru p3k.kemendikbud.go.id. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman agar sebagai modal dalam seleksi pada tahun ini. Dan semoga teman-teman bisa sukses pada tes kali ini. Silakan persiapkan diri, teman-teman. Sebelum kami akhiri, kami mengharapkan support dari teman-teman dengan cara like dan subscribe channel ini agar kami tetap memberikan informasi tentang dunia pendidikan dan matematika. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.